dari calon guru penggerak Angkatan 10 Kota Serang Provinsi Banten. Saya Tati Haryanti dari SMP 6 Kota Serang. Saya Memduhah dari SDN Nyapah 1 Kota Serang. Dan saya sendiri Maesaro dari SDN Serang 03 Kota Serang. Kami akan melakukan kerja kelompok yaitu demonstrasi kontekstual modul 2.3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Mae? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bu Tati. Baik, Bu Mae. Nih, sebelum Bu Mae melakukan coaching, ini ada beberapa hal yang saya ingin bicarakan. Boleh ya Bu? Boleh Bu. Baik. Nanti selama proses coaching antara coach dan coachee saya akan mengamati ya Bu ya, dan saya juga akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti yang kita ketahui bahwa di sini rubrik penilaian coaching itu diantaranya adalah percakapan harus sesuai dengan alur kita. Terus kemudian apakah Ibu selama proses coaching ini memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee, dan juga nanti saya akan mengamati dan menyimak serta mendengarkan respon dari coachee tersebut. Apakah jawaban coachee atau respon coachee itu sesuai dengan pertanyaan yang Ibu berikan. Nah, selanjutnya jangan lupa juga proses coaching di sini harus sesuai dengan prinsip coaching ya Bu ya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya ada di antaranya adalah kemitraan, terusnya di sini ada proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi coaching. Nah, baik Bu Mae, sebelum melakukan coaching ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan kepada Bu Mae ya. Yang pertama adalah kompetensi apa yang ingin Bu Mae kembangkan dalam proses coaching ini? Yang saya ingin kembangkan adalah kompetensi inti coaching, yaitu pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot tuh. Oke, baik. Jadi 3 kompetensi ya. Yang pertama adalah present tadi ya, terus mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Terus pertanyaan yang kedua adalah dari 3 nih kompetensi, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bu Mae diobservasi? Yang saya ingin kembangkan adalah sebagai pendengar aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Bu. Ada 2 berarti ya, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira kalau kita berbicara indikator kecapaian, menurut Bu Mae indikator kecapaian dalam proses coaching ini apa Bu? Kalau menurut saya dari proses coaching ini, saya ingin coachee mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Kemudian coachee tersebut mengetahui cara-cara penyelesaiannya itu sendiri. Oke, baik ya Bu. Jadi intinya mah bagaimana mendapatkan solusi dari permasalahan. Baik, terima kasih Ibu atas waktu dan juga jawaban-jawabannya. Silakan Ibu untuk melakukan proses coaching. Nanti saya juga akan menyimak dan juga mengamati. Nanti saya juga minta waktunya setelah coaching untuk melakukan proses. Iya, baik Bu. Ya, terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Imam. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Tapi ada sedikit problem nih Bu. Ada yang bisa saya bantu Bu Imam? Jika Ibu tidak sibuk, kita bisa nggak berbicara sebentar aja? Tentu saja boleh Bu. Kebetulan saya lagi kosong dan ada waktu sedikit. Apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita nanti? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya Bu. Mungkin setelah menceritakan ini dengan Ibu, saya bisa ada gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan. Memangnya ada masalah apa Bu Imam? Jadi gini Bu, ada satu siswa saya yang apabila belajar matematika tidak begitu semangat, bahkan tugas-tugas tidak dikerjakan. Itu yang membuat saya sedikit pusing menghadapinya Bu. Oh baik, tadi Bu Imam bilang ada satu siswa yang kurang semangat belajar ya Bu ya, dan jarang mengerjakan tugas. Apakah Ibu sudah menelusuri penyebab dari masalah ini? Sudah Bu, saya sudah memanggil anak tersebut, menanyakan penyebabnya mengapa dia tidak mengikuti pelajaran matematika. Nah, Bu Imam mengapa dia tidak begitu suka pelajaran matematika Bu?
Iya Bu, setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada anak tersebut, dia tidak suka pelajaran matematika karena katanya dia harus menghafal rumus-rumus. Nah, itu yang membuat dia malas belajar dan mengerjakan tugas. Itu sih Bu menurut pengamatan saya. Baik, nah kira-kira seperti apa sih kondisi yang ideal menurut Bu Imam harapkan kepada anak tersebut? Saya berharap anak tersebut bisa mengikuti pelajaran matematika seperti anak yang lainnya Bu. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Ibu Imam lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid tersebut? Iya, jadi berdasarkan pengamatan saya saya kurang menerapkan metode pembelajaran yang baik sehingga anak tersebut kurang semangat dalam pembelajaran matematika. Jadi hal yang akan saya lakukan yaitu menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, memperbanyak ice breaking, dan memilih media pembelajaran yang menarik agar siswa lebih bersemangat untuk belajar. Nah, baiklah Bu Imam, apakah ada menurut Bu Imam metode-metode yang pernah berhasil Ibu lakukan di kelas? Ada sih Bu. Jadi ada metode yang pernah saya lakukan, yaitu permainan kartu memori, di mana di kartu memori tersebut terdapat rumus di satu sisi dan jawaban di sisi lainnya. Permainan ini dilakukan secara berkelompok. Jadi di saat satu teman lupa rumusnya, ada teman lain yang mengingatkan, sehingga terlihat di sini kekompakan anggota bisa sama-sama mengingat kembali rumus-rumus tersebut, karena bisa jadi anak mendapatkan kartu memori yang sama. Dan pembelajaran ini berjalan dengan sangat baik dan anak-anak sangat antusias. Wah, luar biasa sekali ya Bu Imam dengan metode yang Bu Imam terapkan. Nah, jika kita rating nih Bu 1 sampai 10, kira-kira Bu Imam ada di posisi berapa sih untuk mengembangkan minat bakat murid tersebut? Kalau saya berikan peringkat itu antara 8 dan 9 lah Bu, sampai 9. Wah, hebat ya. Baiklah, selanjutnya apa saja sih rencana yang akan Bu Imam lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Yang akan saya lakukan, saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan diselingi dengan permainan seperti kartu memori dan upgrade informasi agar tercapai tujuan pembelajaran. Baik, siapa yang bisa membantu Bu Imam dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut? Ada sih Bu, rekan sejawat, kepala sekolah, dan tak lupa juga orang tua. Nah, kira-kira berapa lama Bu Imam membutuhkan waktu untuk melakukannya? Sepertinya saya tidak membutuhkan waktu lama Bu. Hal ini akan saya terapkan secepat mungkin sehingga saja pencapaian yang membutuhkan waktu yang lama karena tidak ada yang instan ya Bu. Iya betul. Kapan Ibu Imam mulai melaksanakan rencana ini? Sepertinya sih secepatnya akan saya laksanakan Bu, agar murid ini mendapatkan hak belajarnya secara merdeka. Kemudian Ibu Imam, komitmen seperti apa yang akan Ibu lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Saya akan konsisten Bu. Saya akan konsisten secara terus-menerus dengan rekan sejawat, mengupgrade segala informasi, berkolaborasi dan berbagi praktik baik dengan guru hebat lainnya di sekolah maupun di luar sekolah untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai pendidik agar bisa menerapkan pembelajaran yang menarik. Baik Bu Imam. Nah, adakah dukungan dari pihak yang Ibu Imam butuhkan? Tentu ada Bu. Saya butuh dukungan sarana dan prasarana, juga dukungan kepala sekolah dan juga rekan sejawat. Mungkin hanya internal saya untuk konsisten menjalankannya. Baiklah Bu Imam, semoga rencana Bu Imam berjalan dengan lancar ya Bu. Nah, bagaimana peran Bu Imam setelah kita berbincang sejenak tadi? Alhamdulillah senang Bu. Saya serasa menemukan solusi dari masalah saya.
Syukurlah kalau begitu Bu Imam. Adakah hal lain yang ingin Ibu sampaikan? Sudah Bu, saya sudah merasa cukup. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu dan mendengarkan masalah saya. Saya senang bisa mendengarkan cerita Bu Imam. Semoga kita terus saling berbagi ya Bu Imam. Sampai jumpa Bu Imam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Mae, kita ngobrol-ngobrol lagi sebentar ya Bu. Iya Bu. Tadi saya sudah mengamati proses yang Ibu coaching yang sudah Ibu lakukan ya. Ada beberapa catatan di sini yang mau saya sampaikan. Boleh ya saya menanyakan beberapa hal? Boleh Bu. Oke, baik. Untuk pertanyaan pertama Bu Mae, apa yang sudah Ibu lakukan dan indikator pencapaian saat coaching? Yang saya lakukan dari indikator ketercapaian saat coaching itu adalah saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses aktif, dan memaksimalkan potensi coach. Dan yang sudah saya lakukan tadi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, baik Bu. Saya akan sedikit menyampaikan catatan saya ya selama tadi mengobservasi Ibu. Dari catatan saya di sini Ibu sudah memberikan sebuah prinsip kemitraan. Terbukti ketika Ibu mengobrol dengan coach, Ibu merasa setara, tidak ada perbedaan gitu ya. Terus yang kedua adalah Ibu juga sudah menggali kreativitas dari coach untuk mengeluarkan solusi dan juga ide-ide dari permasalahan yang dihadapinya. Kemudian Ibu juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Tentunya itu sudah sesuai ya dengan prinsip coaching. Terus selanjutnya di sini sudah memberikan kompetensi inti sesuai rubrik observasi tadi, yaitu kemitraan, proses aktif, dan juga memaksimalkan potensi yang ada pada diri coach tersebut ya. Kalau saya simpulkan, Ibu sudah sangat luar biasa ya, sudah sangat baik. Nah, namun ada satu lagi nih Bu yang ingin saya tanyakan, kira-kira nih kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan teknik coaching tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan berdasarkan teknik coaching itu adalah saya ingin mengembangkan kehadiran penuh. Tadi coach ada unek-unek yang ingin disampaikan. Harusnya tadi saya menggunakan teknik stop agar coach lebih rileks mengungkapkan permasalahannya. Itu saja sih Bu. Oh baik, jadi kehadiran penuh atau present ya yang ingin Ibu kembangkan agar dapat memberikan pelayanan coaching yang lebih baik lagi kepada coachingnya begitu ya. Saya juga berharap nih Bu dari proses ini dapat menjadi bekal untuk Ibu ke depannya ya, untuk lebih baik lagi dan tentunya berpegang teguh terhadap percakapan alur tirta ya. Terima kasih Ibu, ini atas waktunya luar biasa sekali. Mudah-mudahan ke depannya kita lebih baik lagi. Amin. Selamat sore Bu Maya. Selamat sore Bu Tati.